Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Thomas Aquinas mengakui dirinya sebagai pengikut setia dari Agustinus. Namun, ada perbedaan utama di antara keduanya. Aquinas mengambil kebenaran tentang kekristenan dari pengajaran Agustinus dan menyatakannya dengan terminologi Aristotle. Sedangkan Agustinus memakai terminologi Plato. Selain itu, tampak juga adanya pergeseran penekanan di mana Aquinas lebih menekankan peranan rasio dibandingkan dengan Agustinus. Oleh karena itu, saya memilih Thomas Aquinas sebagai tokoh pada abad pertengahan yang mewakili Roma Katolik yang berbicara mengenai Imago Dei. Pikiran dari Thomas Aquinas tentang natur manusia banyak mempengaruhi ajaran Roma Katolik, di mana pemikiran Thomas Aquinas tentang doktrin manusia menjadi standar gereja Roma Katolik. Aquinas di dalam pandangannya tentang natur manusia melihat bahwa unsur gambar Allah di dalam diri manusia terkandung pada inteleknya saja. Dengan kata lain, Thomas Aquinas menyamakan gambar Allah dengan rasio manusia. Bahkan, Aquinas percaya bahwa intelek atau rasio tersebut tidak akan punah. Thomas Aquinas menegaskan bahwa lebih jauh lagi, Thomas Aquinas mengatakan bahwa gambar Allah pada manusia terbagi dalam 3 jenjang. Jenjang pertama terdapat di dalam kecerdasan atau bakat manusia untuk mengerti dan mengasihi. Hal ini merupakan isi dari pikiran yang dimiliki semua manusia. Lalu jenjang yang kedua terdapat di dalam seseorang ketika ia mengenal dan mengasihi Allah, walaupun masih belum sempurna. Dalam hal ini, gambar tersebut belum dipulihkan. Lalu dalam jenjang yang ketiga, gambar Allah terdapat di dalam seseorang ketika ia benar-benar mengenal dan mengasihi Allah secara sempurna. Oleh karena itu, Thomas Aquinas mengatakan bahwa jadi, Thomas Aquinas mengakui bahwa gambar Allah ada pada setiap manusia, baik orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya. Pemikiran ini mirip dengan pemikiran Irenaeus tentang gambar Allah. Tetapi, Thomas Aquinas tidak membedakan pengertian kata gambar dan rupa seperti yang dilakukan oleh Irenaeus. Bagi Thomas Aquinas tidak ada salahnya jika dalam konteks tertentu menyebutkan gambar dan dalam konteks yang lain menyebutkan rupa. Thomas Aquinas juga berpandangan bahwa gambar tersebut mengalami kerusakan karena dosa, di mana manusia kehilangan anugerah supernatural yang Allah berikan kepadanya ketika permulaan penciptaan. Namun,
dalam Kristus gambar tersebut telah dipulihkan. Anugerah supernatural ini berguna untuk penyembuhan dan juga demi mencapai kebaikan yang bernilai supernatural. Alasan yang lain mengapa manusia membutuhkan anugerah supernatural atau ilahi adalah untuk mencapai kehidupan yang kekal. Manusia tidak dapat berusaha untuk mencapai hasil yang setaraf dengan kehidupan kekal jika ia hanya bergantung pada kuasa yang natural. Oleh karena itulah diperlukan suatu kuasa yang lebih tinggi yang disebut dengan kuasa anugerah atau supernatural. Lebih tegas lagi, Thomas Aquinas mengatakan, oleh karena itulah, bagi Thomas Aquinas, manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol kekuatan lemahnya yang dikuasai oleh nafsu dan emosi, lower power, di bawah akal budinya. Jika ingin kembali dapat mengontrol kekuatannya, maka manusia perlu anugerah supernatural. Pemikiran Thomas Aquinas akan gambar Allah dan konsekuensinya ada setelah kejatuhan manusia meninggalkan kesan yang dalam bagi para filsuf dan teolog seperti Immanuel Kant, lalu ada Schleiermacher. Bahkan pandangan tersebut juga masih dianut oleh sebagian teolog masa kini. Thomas Aquinas berpandangan bahwa dari pendapat Thomas Aquinas ini timbul suatu pertanyaan. Dapatkah manusia yang terpisah dari anugerah Allah mengasihi Allah? Lalu Thomas Aquinas menjawabnya, jadi, bagi Thomas Aquinas, manusia tetap dapat mengenal dan mengasihi Allah yang bersifat natural. Karena baginya, pikiran secara natural memiliki kekuatan untuk menggunakan akal budi untuk mengerti Allah. Karena gambar Allah tetap ada dalam pikiran manusia. Walaupun demikian, Thomas Aquinas mengakui bahwa gambar Allah yang ada dalam pikiran manusia tidak semuanya terang. Karena ada kalanya gambar itu menjadi suram, seperti halnya orang yang tidak menggunakan akal budinya. Menurut Thomas Aquinas, gambar Allah yang suram itu ternoda seperti orang berdosa, sedangkan gambar Allah yang terang seperti manusia yang dibenarkan. Bagi Thomas Aquinas, keberadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa memiliki daya juang antara akal budi dan kekuatan yang lemah, sehingga mereka membutuhkan karunia supernatural untuk memampukan mereka mengontrol kekuatan lemah yang dikuasai oleh nafsu dan emosi, lower power, dengan akal budi. Ketika itu, akal budi manusia tunduk kepada Allah dan kekuatan lemah
tunduk kepada akal budinya, dan tubuhnya tunduk kepada jiwanya. Tunduknya tubuh kepada jiwa dan kekuatan lemah, lower power, kepada akal budi, bukanlah secara alamiah, tetapi merupakan anugerah Allah semata-mata atau karunia supernatural. Pandangan Thomas Aquinas ini sangat mempengaruhi pandangan Roma Katolik. Natur manusia terutama adalah suatu pemberian secara rasional, sedangkan relasinya dengan Allah adalah suatu tambahan supranatural. Supaya keinginan dan kesabaran manusia bisa tetap terkontrol, maka Allah memberi manusia suatu pemberian extra gift yang kemudian lenyap pada saat kejatuhan manusia. Penambahan ekstra ini disebut kebajikan yang mula-mula dengan tujuan untuk menjaga suatu natur yang lebih rendah di bawah pengendalian. Ini diharapkan membentuk keserupaan manusia dengan Allah. Kata gambar yang tercatat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 adalah gambar yang natural, sedangkan kata rupa merupakan pemberian yang bersifat supranatural. Pandangan Roma Katolik mengerti bahwa gambar Allah itu hanya merujuk pada unsur rasio, khususnya kehendak hati manusia atau kebebasan kehendak will manusia itu sendiri. Mereka membedakan antara gambar Allah dan kebenaran asali, original righteousness, yang dimiliki oleh manusia. Mereka mengatakan bahwa kebenaran asli manusia telah hilang, namun gambar Allah masih ada. Di dalam konsep yang lain, yaitu tentang karya penebusan Yesus Kristus, Thomas Aquinas mendasarkan pemikirannya pada konsep kemahakuasaan Allah. Bagi Thomas Aquinas bertolak dari pandangan ini, ia percaya bahwa Allah dapat memperbarui natur manusia dengan banyak cara. Thomas Aquinas percaya bahwa inkarnasi Kristus dan kematian Kristus di Bukit Golgota bukanlah satu-satunya cara untuk memperbarui imago Dei atau rasio yang rusak karena dosa. Lebih jauh lagi, Thomas Aquinas mengatakan, walaupun Thomas Aquinas percaya Allah yang Maha Kuasa punya banyak cara untuk menyelamatkan umatnya, bahkan ia percaya bahwa Allah mungkin membebaskan manusia dari dosa tanpa melalui penderitaan Kristus. Namun demikian, Thomas Aquinas juga berusaha meyakinkan bahwa penebusan Kristus dengan cara ia mati di Bukit Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga adalah cara yang terbaik untuk memperbarui natur manusia yang berdosa. Alasannya, karena Thomas Aquinas melihat aspek dosa hanya dapat diselamatkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Penekanan Thomas Aquinas ini diperkuat dengan pendapatnya, Thomas Aquinas melihat bahwa kemarahan Allah akibat dosa manusia harus dipuaskan melalui keadilan Allah di Golgota. Bagi Thomas Aquinas, dosa telah mencemari jiwa manusia dan hal ini berdampak pada ketidaksempurnaan orientasi kehendak. Akibatnya, kehendak manusia yang sudah berdosa berbalik pada kehendak Allah dan setia pada hal-hal yang bertentangan dengan akal budi dan hukum ilahi. Dan jiwa yang sudah berdosa ini
akan senantiasa melarikan diri dari terang akal budi dan terang ilahi, yaitu firman Tuhan. Sebagai akibatnya, manusia menjadi objek hukuman Allah dan manusia layak untuk menerima hukuman Allah itu. Untuk mengatasi hukuman ini, Thomas Aquinas percaya bahwa inkarnasi Kristus adalah jalan untuk pemuasan murka Allah, sekaligus jalan keluar untuk pemulihan jiwa manusia yang berdosa. Akibatnya, manusia mendapatkan penghapusan utang hukuman karena sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Thomas Aquinas mengatakan, walaupun Thomas Aquinas percaya pada pentingnya pengorbanan Kristus di kayu salib untuk memuaskan murka Allah bagi manusia berdosa, namun Thomas Aquinas percaya Allah bisa mengampuni manusia tanpa melalui jalan salib. Bagi Thomas, Allah di dalam kemurahannya dan kemahakuasaannya tetap dapat mengampuni manusia berdosa tanpa melalui jalur hukuman akibat dosa. Sekian dulu video dari saya. Untuk berikutnya, saya akan menyajikan kritik terhadap pandangan Thomas Aquinas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.